Pemirsa, polisi menetapkan penyelenggara pertandingan futsal yang menimbulkan kerumunan dan viral di media sosial sebagai tersangka. Kasus itu juga diduga melibatkan oknum polisi yang juga telah diperiksa Propam. Penyelenggara pertandingan futsal di Gedung Dispora Sumatera Utara (BT) resmi berstatus sebagai tersangka setelah diperiksa selama 24 jam di Gedung Satreskrim Polrestabes Medan. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Tersangka juga dijerat dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat-surat setelah tersangka terbukti sengaja memalsukan tanda tangan dan mencatut nama polisi untuk mendapatkan izin penggunaan gedung olahraga. Pada saat mengajukan ke Dinas Pora, yang bersangkutan belum melengkapi persyaratan-persyaratan, yaitu diantaranya adalah surat izin daripada aparat yang berwenang, kemudian surat rekomendasi dari Satgas COVID-19 Provinsi Sumatera Utara. Kasus ini merupakan buntut dari turnamen futsal antara Polsek Medan Kota melawan tim Al-Waslia. Pertandingan ini menimbulkan kerumunan penonton dan banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Akibat kasus ini, 2 pejabat kepolisian dicopot dari jabatannya, yaitu Kapolsek Percut Seituan, AKP Riki P. Atmaja karena lalai, dan Kanitreskrim Polsek Medan Kota Ibtu Ainal Yakin karena ikut dalam kegiatan ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Ya, mengurangi mobilitas warga di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Kota Bogor akan memberlakukan sistem ganjil genap kendaraan setiap hari Jumat hingga Minggu. Kebijakan akan mulai diterapkan pada 6 Februari mendatang. Pemerintah Kota Bogor dan Polresta Bogor sepakat menerapkan sistem ganjil genap di semua ruas jalan Kota Bogor untuk kendaraan pribadi. Kebijakan ganjil genap untuk mengurangi mobilitas warga di tengah pandemi COVID-19 berlaku setiap hari Jumat hingga Minggu. Kebijakan ini akan berlaku pada Sabtu 6 Februari 2021. Untuk hari Jumat, pemerintah Kota Bogor dan Polresta Bogor masih akan melakukan sosialisasi. Untuk diberlakukan kebijakan ganjil genap di Kota Bogor untuk hari Jumat, Sabtu, dan Minggu selama 14 hari ke depan. Akan diberlakukan ganjil genap. Artinya hanya mobil yang berplat akhir. Ya. Yang akhirnya genap misalnya dibolehkan di hari tanggal genap, ya, kira-kira begitu. Namun tentunya kita memahami bahwa perlu ada proses sosialisasi. Ya, besok, hari ini kita akan sosialisasikan mulai, besok juga masih sosialisasi sehingga Sabtu Minggu seluruh mobil bisa mematuhi ini. Itu akan kami berlakukan dan akan ada checkpoint. Checkpoint akan kami berlakukan untuk melakukan pemeriksaan, termasuk juga untuk memutarkan kendaraan untuk tidak masuk ke Kota Bogor. Bima Arya menyatakan kebijakan ganjil genap diterapkan untuk membatasi mobilitas warga di tengah pandemi COVID-19. Data terakhir Satgas COVID-19 Kota Bogor pada 2 Februari 2021, kasus positif COVID-19 mencapai 8.933 dengan jumlah pasien sembuh 7.272 dan meninggal dunia 164 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu terkait usulan lockdown ibu kota di akhir pekan, Wakil Gubernur DKI Jakarta menilai kebijakan itu baru sebatas gagasan. Riza menegaskan harus ada penghitungan yang matang untuk menerapkan lockdown di Jakarta. Apakah dimungkinkan ada lockdown akhir pekan seperti yang disarankan Bung Syarif Daulay di Sabtu Minggu? Ya kan, itu kan banyak yang harus dipertimbangkan ya. Sementara kan kita Senin sampai Jumat bekerja, Sabtu Minggu digunakan untuk hari libur bagi keluarga untuk tetap rumah. Prinsipnya bagi kami adalah yang terbaik adalah kapanpun, dimanapun, siapapun, yang terbaik adalah berada di rumah.
Pemirsa, Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto beserta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau langsung pelaksanaan protokol kesehatan di Pasar Tradisional Badung, Bali. Dalam kunjungannya ke Bali, Panglima TNI dan Kapolri memastikan pelaksanaan disiplin protokol kesehatan di Pulau Dewata, Bali. Panglima TNI dan Kapolri meminta masyarakat disiplin menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Masyarakat juga diperbolehkan memanfaatkan alat-alat tes rapid yang ada di posko-posko TNI Polri, khususnya pengunjung pasar untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Disiplin protokol kesehatan terus dipertahankan. Karena sepanjang perjalanan dari bandara ke pasar ini saya lihat dengan Pak Gubernur dan Pak Kapolri, semuanya disiplin. Hanya permasalahan yang kedua dan ketiga lah yang harus kita dalami. Disiplin sudah menggunakan masker, yang kedua apakah benar penggunaannya, dan yang ketiga apakah standar maskernya. Itu yang... Jadi yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita mendisiplinkan diri. Setelah kita pakai masker, kita juga harus berani melakukan rapid. Dan setelah tahu kalau kita hasilnya baik, tentunya tetap harus jaga disiplin penggunaan peraturan protokol kesehatan. Namun yang kira-kira ada keraguan, jangan ragu-ragu untuk mengenakan alat-alat rapid yang ada, sehingga kemudian kita betul-betul bisa melaksanakan isolasi bagi yang... Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat mulai diberlakukan metode tes COVID-19 terbaru Genos C19. Tercatat pada hari ini sebanyak 588 calon penumpang gunakan tes Genos untuk syarat berpergian. Satu persatu penumpang mengantre dan menguji coba tes Genos yang berlaku di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Tes Genos mulai diberlakukan sebagai opsi tes kesehatan penumpang. Sejak tanggal 3 Februari hingga hari ini tercatat ada 501 penumpang tes COVID dengan metode Genos. Sementara 174 penumpang memilih metode antigen sebagai tes kesehatannya. Harganya yang terjangkau sekitar Rp20.000 membuat para penumpang memilih tes ini. Berlakunya H-3 sehingga untuk tes hari ini bisa untuk berangkat besok. Tes kemarin bisa untuk berangkat hari ini dan besok. Nah, kenapa kemarin banyak yang tes Genos? Nah, ini alhamdulillah sampai sekarang lancar, dan untuk pelaksanaannya itu lebih mudah. Kami siapkan video untuk tutorialnya. Mereka para penumpang kami memperhatikan video, kami dampingi kalau ada yang perlu dijelaskan. Cepat mereka bisa melakukan, dan cepat itu dianalisa oleh mesin Genosnya, dan hasilnya juga cukup cepat. Sejumlah persyaratan dibutuhkan untuk melakukan tes Genos, diantaranya penumpang tidak diperbolehkan makan dan minum selain minum air mineral sekitar 30 menit sebelum tes. Para penumpang juga harus menunjukkan kode booking tiket yang telah dibeli untuk tes. Meskipun di Jakarta tes ini baru tersedia di Stasiun Senen, namun penumpang kereta dari stasiun lain juga bisa melakukan tes Genos dengan syarat yang berlaku. Penumpang disarankan 1 hari sebelumnya melaksanakan tes Genos. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal terhadap ribuan tenaga kesehatan di Istora Senayan, Jakarta. Presiden didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Presiden Joko Widodo tiba di Istora Senayan untuk memantau vaksinasi massal terhadap ribuan tenaga kesehatan. Presiden berkeliling memantau alur vaksinasi mulai dari proses registrasi hingga penyuntikan. Tidak hanya itu, Presiden juga nampak menyapa beberapa vaksinator yang tengah bertugas di lokasi. Diketahui, dalam vaksinasi massal perdana ini, sebanyak 6.000 tenaga kesehatan DKI Jakarta ditargetkan dapat menerima suntikan vaksin COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi ini ditujukan untuk tenaga kesehatan di DKI yang belum mendapatkan vaksin. Ibu sedang susah merintih dan berdoa.
pemerintah mengimbau pelaksanaan Tahun Baru Imlek dirayakan sesuai dengan adaptasi baru di tengah pandemi COVID-19. Kami kembali usai jeda berikut ini.